Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Yafi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada video ini saya akan menjelaskan 3 analisis. Yang pertama adalah analisis framing, kemudian ada analisis naratif, dan yang terakhir ada analisis semiotika. Materi yang pertama adalah analisis framing. Pengertian analisis framing adalah model analisis yang digunakan untuk menganalisa bagaimana suatu media membingkai suatu peristiwa atau kebijakan tertentu yang menjadi perhatian khalayak. Atau dengan kata lain, secara sederhana, analisis framing digunakan untuk membingkai sebuah peristiwa. Pembingkaian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Singkatnya, analisis framing merupakan analisis yang biasanya digunakan untuk meneliti berita yang bersifat sosial politik, yang berisikan tentang bagaimana tanggapan khalayak dan bagaimana penyikapan atas suatu peristiwa. Di antaranya tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan dimaknai. Karena media melihat peristiwa dari kacamata tertentu, maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah terbentuk oleh bingkai media. Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi suatu realitas. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti, atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Menurut Ehnman, secara teknis tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk memframing seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini merupakan salah satu aspek yang sangat ingin diketahui khalayak. Peneliti memilih Ehnman dibandingkan dengan model framing lain karena dalam konsepsi Ehnman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Peneliti melihat bahwa konsep dan model analisis framing Ehnman cocok untuk digunakan dalam melihat framing media online yang memiliki gaya penelitian yang singkat serta lengkap, yang berisikan 5W1H. Kemudian, ada 3 model analisis framing menurut para ahli. Yang pertama adalah Zhongdang-Pan dan Kosicki. Yang kedua ada Robert N. Ehnman. Ketiga ada Gamson dan Modigliani. Menurut Zhongdang-Pan dan Kosicki, untuk melihat bagaimana media menggambarkan suatu realitas menjadi realitas media, kita dapat menganalisis dari segi sintaksis yang berisikan judul, narasi, konteks informasi, kutipan, dan sumber. Kemudian skrip yang berisikan 5W1H, tema, dan restoris yang digunakan. Kemudian Robert N. Ehnman menambahkan bahwa terdapat 4 metode dalam membingkai berita, yaitu yang pertama pada tahap identifikasi permasalahan atau identification problem, di mana peristiwa diinterpretasikan sebagai apa yang dinilai dengan nilai positif atau negatif. Kemudian yang kedua pada tahap identifikasi penyebab permasalahan atau causal interpretation, di mana siapa yang dianggap sebagai penyebab permasalahan ditentukan. Dan kemudian yang ketiga pada tahap evaluasi moral atau moral evaluation, di mana penilaian atas penyebab permasalahan itu dilakukan. Dan yang terakhir pada tahap saran tindakan penanggulangan permasalahan atau treatment recommendation, di mana cara penanganan permasalahan ditawarkan dan terkadang hasilnya dapat diprediksi. Kemudian
Yang terakhir ada Gamson dan Modigliani. Membagi dua perangkat sebagai perangkat framing dan perangkat penalaran metafor yang ada pada berita dan frasa yang digunakan. Jadi penjelasan singkat tentang analisis framing yaitu adalah metode ini berada dalam ranah paradigma interpretif atau konstruktivistik yang dimana data utama dalam analisis ini adalah analisis teks. Kemudian analisis ini melihat komunikasi sebagai produksi makna yang dimana realitas sosial yang diangkat menjadi realitas media meyakini bahwa produksi realitas sosial dan media didasarkan pada konteks budaya dan juga kepentingan-kepentingan tertentu. Segala bentuk konstruktivisme yang ada di media sekarang, khususnya dalam hal ini berita yang ada di surat kabar, radio, majalah, atau televisi merupakan konstruksi dari budaya kultural. Dalam paradigma interpretif, kita melihat media, entah itu berita di televisi, majalah, surat kabar, atau media online, memahami realitas sosial yang diangkat menjadi realitas media, dipengaruhi oleh banyak faktor. Dapat disebutkan, yaitu adalah faktor ideologi, kepemilikan media, faktor jurnalisme, atau editorialnya, atau proses memproduksi media. Kemudian, pembahasan selanjutnya adalah analisis naratif. Pengertian analisis naratif menurut Webster dan Metrova, narasi atau naratif adalah suatu metode penelitian di dalam ilmu sosial. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita narasi yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitas kesehariannya. Penelitian naratif adalah studi tentang cerita. Dalam beberapa hal, cerita dapat muncul sebagai catatan sejarah, sebagai novel fiksi, seperti dongeng, sebagai autobiografis, dan genre lainnya. Cerita ditulis melalui proses mendengarkan dari orang lain atau bertemu secara langsung dengan pelaku melalui wawancara. Studi tentang cerita dilakukan dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk sastra kritik, sejarah, filsafat, teori organisasi, dan sosial ilmu pengetahuan. Kemudian, ada 4 prinsip dasar yang dikemukakan oleh Vladimir Propp yang menganalisis dongeng-dongeng Rusia dengan teknik analisis kuasi aljabar. Yaitu yang pertama adalah fungsi karakter merupakan elemen dongeng yang stabil. Kemudian yang kedua, fungsi-fungsi di dalam dongeng amatlah terbatas. Ketiga, sekuen-sekuen fungsi tersebut selalu identik. Kemudian yang terakhir adalah dongeng hampir selalu berpegang teguh pada struktur. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraiannya yang menghablurkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Narratives in storytelling modes blur the lines between fiction, journalism, and scholarly studies. Bentuk penelitian naratif atau lain adalah memakai pendekatan kronologis persis menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu atau slowly over time. Seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, narasi kehidupan seseorang, atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Teknik lainnya ialah seperti menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga bisa seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga menerangkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang. Dengan demikian, tema, metafora, definisi naratif, struktur cerita awal, tengah, akhir, dan simpulan yang dibuat dapat dituliskan secara puitis dan artistik dan dibatasi oleh konteks-konteks tertentu yang bersifat tertutup. Menurut Reisman, analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan yang sang peneliti sendiri. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita dan bukan masyarakat, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Propp dan Levi-Strauss dalam karyanya. Jika naratif diartikan sebagai cerita tentang kehidupan seseorang yang mengandaikan awal, tengah, dan akhir, maka naratif dapat mengambil beragam bentuk, diceritakan dalam berbagai latar peristiwa atau pesona-pesona nyata lainnya.
Ada dua jenis narasi yang dilihat dari pendekatannya, yaitu yang pertama adalah analisis narasi dan yang kedua adalah analisis naratif. Kemudian ada karakteristik analisis naratif. Yang pertama adalah pengalaman individu, yang kedua adalah kronologi pengalaman, yang ketiga adalah pengumpulan cerita, yang keempat adalah restoring, yang kelima adalah coding tema, yang keenam adalah konteks atau latar, yang ketujuh adalah kolaborasi. Kemudian analisis yang terakhir adalah analisis semiotika. Pengertian analisis semiotika adalah sesuatu yang mempresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua pemateri dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol, dan sebagainya. Dan juga konten atau isi, yang bisa dimaknai sebagai makna atau isi. Kemudian ada tokoh-tokoh dari penelitian atau analisis semiotika. Yang pertama adalah Ferdinand de Saussure, yang kedua adalah Charles William Morris, kemudian yang ketiga adalah Charles Sanders Peirce, kemudian yang terakhir adalah Roland Barthes. Sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh semiotika, akan tetapi keempat inilah yang sering digunakan sebagai pendekatan umum. Kemudian ada 3 elemen penting dalam semiotika. Yang pertama adalah tanda, yang kedua adalah kode, dan yang ketiga adalah kultur. Tanda itu sendiri ada beberapa prinsip tentang tanda yang harus kita pahami, yaitu yang pertama adalah tanda didefinisikan sebagai sesuatu yang mengacu pada objek, peristiwa, proses, dan sebagainya. Tanpa tanda, sebuah objek, peristiwa, proses, dan sebagainya tidak akan pernah dijelaskan. Hubungan antara tanda dan objek atau peristiwa ataupun proses yang dijelaskan bersifat arbitrer atau suka-suka. Jadi tidak ada hubungan antara tanda dan yang dijelaskan. Misalnya adalah kata anjing sebagai tanda menjelaskan binatang berkaki 4 yang berbulu dan menggonggong, atau bisa dikatakan sebagai objek. Tidak ada hubungan antara kata anjing dan binatang berkaki 4 dan berbulu dan menggonggong. Mengapa kata anjing yang dipilih? Karena sudah disepakati demikian. Kemudian kode. Kode yaitu sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Contoh kode adalah tata bahasa atau grammar. Mengapa warna merah dalam rambu lalu lintas berarti mobil-mobil harus berhenti? Karena ada sistem yang menyepakatinya. Sistem itulah yang disebut sebagai kode. Kemudian yang terakhir adalah kultur, di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Ketika kita berteriak anjing pada orang Jepang yang tidak bisa berbahasa Indonesia, kata anjing pun tidak akan berfungsi untuk dia. Kemudian, menurut seorang ahli sastra Thieu, semiotik didefinisikan sebagai proses komunikasi melalui tanda-tanda dan kemudian dikembangkan menjadi model sastra yang mempertimbangkan semua faktor dan aspek penting untuk memahami fenomena sastra sebagai alat komunikasi yang unik di setiap masyarakat. Kemudian adalah fungsi analisis semiotika. Fungsi tanda di dalam analisis sosial sangat penting. Artinya, karena tandalah yang menghadirkan kekhususan dan mendukung relasi-relasi sosial di tengah-tengah masyarakat. Pada segi-segi tertentu, kekayaan makna ada suatu tanda seringkali tereduksi oleh pengetahuan, aturan, dan kode-kode yang dipakai oleh konvensi budaya tertentu. Pemahaman tanda memerlukan pengetahuan yang tidak sedikit. Karena tanda kerap diabaikan atau bahkan sama sekali tidak dikenali oleh orang-orang yang menerapkannya. Hal demikian yang menyebabkan makna sulit untuk dimengerti. Setelah ketiga analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa inilah poin-poin penting dalam analisis framing, naratif, dan semiotika yang sudah saya rangkum di dalam 1 atau 3 poin. Yang pertama adalah analisis framing. Framing merupakan proses memilih elemen-elemen khusus dari realitas dan menekankan elemen-elemen tersebut dalam komunikasi pesan. Kemudian, pembingkaian dapat berdampak pada cara orang memahami peristiwa atau isu tertentu karena mempengaruhi perspektif, fokus, dan interpretasi mereka.
Dalam analisis pembingkaian, perhatian diberikan pada pemilihan dan penekanan elemen-elemen khusus, penghilangan atau pengabaian elemen lain, serta strategi retorika yang digunakan untuk mempengaruhi audiens. Kemudian, naratif. Naratif memiliki metode penceritaan yang dapat mempengaruhi pemahaman kita terhadap dunia dan memberikan makna pada pengalaman kita. Untuk menganalisis naratif, kita perlu mengidentifikasi unsur-unsur penting seperti alur, tokoh, tema, konflik, dan struktur cerita. Dengan melakukan analisis naratif, kita dapat menemukan pesan-pesan yang terdapat dalam cerita, pengaruhnya pada penonton, serta nilai atau pandangan dunia yang disampaikan melalui narasi tersebut. Kemudian yang terakhir, semiotika. Studi semiotika membahas tentang arti dan makna, serta cara kita membangun dan memahami dunia melalui simbol-simbol dan juga tanda. Dalam analisis semiotika, kita mengevaluasi tanda-tanda yang digunakan untuk berkomunikasi seperti lambang, citra, kata-kata, gerakan, atau perilaku. Analisis semiotika melibatkan identifikasi dan interpretasi tanda-tanda tersebut, seperti pemahaman tentang sistem kode atau konvensi yang digunakan untuk memberikan arti pada tanda-tanda tersebut. Dan yang terakhir, dengan memahami cara tanda-tanda diartikan, kita dapat menemukan makna yang terkandung dalam pesan komunikasi dan bagaimana pesan tersebut dapat mempengaruhi pandangan dan pemahaman kita. Kemudian, tibalah kita di kesimpulan. Secara umum, pemahaman mengenai konstruksi, pengiriman, dan penerimaan pesan dalam komunikasi dapat diperoleh melalui analisis framing, naratif, dan juga semiotika. Dengan melakukan analisis tersebut, kita dapat mengeksplorasi pengaruh media dan budaya terhadap pemahaman kita terhadap dunia, serta memperoleh pemahaman mengenai nilai, perspektif, dan pemikiran yang mungkin tersirat dalam pesan-pesan tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat dipengerti oleh halayak banyak. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar dan juga masih butuh pemahaman yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.